Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perpaduan pandangan Kohlberg, Piaget, dan Erikson mengenai pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral Kohlberg. Pengertian teori Kohlberg adalah uraian dari tinggi rendahnya moral individu dari segi proses penalaran yang mendasarinya bukan dari perbuatan moral. Lalu tujuan dari teori ini adalah berpandangan bahwa penalaran moral yaitu landasan dari perilaku etis. Tujuan dari pendidikan moral adalah untuk mendorong individu guna mencapai tahapan-tahapan perkembangan selanjutnya. Moralisme tidak dapat diajarkan melalui bujukan terhadap siswa, akan tetapi harus ditunjukkan melalui peragaan. Pendidikan moral harus memperhatikan kepribadian secara menyeluruh, khususnya interaksi kita dengan orang lain, perilaku atau etika kita. Lalu ada beberapa hasil penelitian Kohlberg diperoleh data. Yang pertama, penelitian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Penelitiannya membenarkan gagasan Piaget bahwa pada sekitaran usia 16 tahun pada masa remaja merupakan tahap tertinggi pada proses tercapainya pertimbangan moral. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, yang pertama ada tingkatan prakonfesional. Di tingkatan konfesional ada dua. Yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Nah, tingkat pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tingkah laku yang dibuat mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, sebuah tingkah laku yang dibuat dianggap keliru secara moral bila orang yang memperagakannya dihukum. Makin keras hukuman diberikan, dianggap makin keliru tingkah laku yang dibuat itu. Nah, yang kedua disebut orientasi relativis instrumental. Dalam tahap kedua, menempati posisi apa untungnya buat diri sendiri. Perilaku yang berlaku diartikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap 2 kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Hanya hingga tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Seperti, kamu garuk punggungku dan akan kugaruk juga punggungmu. Dalam tahap 2, perhatian untuk orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik. Kekurangan perspektif tentang masyarakat dalam tingkat prakonfesional berbeda dengan kontak sosial tahap 5, sebab semua tingkah laku yang dibuat dimainkan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja bagi mereka dari tahap 2. Nah, selanjutnya tahap level konvensional. Dalam tahap ini ada konkordansi interpersonal, anak baik, orientasi gadis baik. Pada tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu ingin menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dipunyainya. Mereka mencoba dijadikan seorang anak baik untuk memenuhi keinginan tersebut. Karena telah mengetahui benar definisinya memperagakan hal tersebut. Penalaran tahap 3 menilai moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal.
yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas benar hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Maksud dari sebuah tingkah laku yang dibuat memperagakan peran yang bertambah signifikan dalam penalaran di tahap ini, mereka bermaksud baik. Nah, tahap keempat ada yang dinamakan orientasi hukum dan keterlibatan. Pada tahap keempat ini, penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 4 bertambah dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang berlaku dan apa yang keliru. Seperti dalam kasus fundamentalisme, bila seseorang mampu melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga benar kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, maka beliau keliru secara moral, sehingga celaan dijadikan faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik. Selanjutnya ada yang disebut pasca tingkat konvensional. Nah, dalam tingkat ini ada yang dinamakan orientasi legalistik kontak sosial. Nah, dalam tahap ini individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif, seperti kehidupan dan pilihan, jangan hingga ditahan atau dihambat. Kenyataannya tidak benar pilihan yang pasti berlaku atau absolut. Memang Anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak. Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak menyebabkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh menempuh keputusan mayoritas dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintah yang demokratis tampak berdasarkan pada penalaran tahap 5. Nah, selanjutnya tahap 6 disebut orientasi prinsip etika universal. Dalam tahap ini, penalaran moral berdasar pada penalaran niskala, memakai prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak sewenang-wenang. Hak tidak perlu sebagai kontak sosial dan tidak penting untuk tingkah laku yang dibuat moral deontis. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotesis, secara kondisional. Hal ini mampu dimainkan dengan membayangkan apa yang akan dimainkan seseorang saat dijadikan orang lain, yang juga memikirkan apa yang dimainkan bila berpikiran sama. Tingkah laku yang diambil adalah hasil konsensus. Dengan cara ini, tingkah laku yang dibuat tidak pernah dijadikan cara, tapi selalu dijadikan hasil. Seseorang bertindak karena hal itu berlaku dan bukan karena benar maksud pribadi, sesuai keinginan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya. Walau Kohlberg yakin bahwa tahapan ini benar, beliau merasa kesulitan untuk menemukan seseorang yang memakainya secara konsisten. Kelihatannya orang sukar kalaupun benar yang mampu mencapai tahap 6 dari model Kohlberg ini.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Dalam proses pembelajaran, guru seringkali dihadapkan pada dinamika yang berkaitan dengan perkembangan peserta didiknya. Nah, seorang guru haruslah memiliki perhatian kepada perubahan-perubahan dan juga perkembangan dari peserta didiknya, agar guru dapat menentukan strategi pembelajaran mana yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya yang terjadi dalam proses pembelajaran. Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak itu berkembang melalui urutan yang sama meskipun jenis dan juga tingkat pengalaman mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan mental anak ini terjadi secara bertahap dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi. Semua perubahan yang terjadi pada setiap tahapan tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan tahapan-tahapan perkembangan moral berikutnya. Menurut Piaget, terdapat 2 tahapan perkembangan moral yang dialami oleh setiap individu, yaitu yang pertama yaitu tahap heteronomos atau tahap realisme moral. Nah, dalam tahap ini, semua anak akan cenderung mengikuti begitu saja aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang yang lebih dewasa dan lebih mampu di bidangnya. Atau bisa dikatakan bahwa moral itu tidak dapat diubah dan hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa dari si anak tersebut. Nah, sedangkan tahap kedua yaitu tahap autonomos atau disebut dengan tahap independensial moral. Dalam tahapan ini, kebalikan dari tahapan realisme moral, di mana seorang anak akan mampu menampung atau memodifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan kata lain, si anak mulai sadar dengan adanya moral, sehingga anak tersebut dapat dinilai baik buruknya. Nah, dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola-pola yang konsisten pada perilaku anak yang bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pola tersebut berkaitan langsung dengan tingkat usia anak. Pada tahap heteronomos, yaitu ketika anak berusia 5-10 tahun. Sedangkan pada tahap autonomos, anak berusia 10 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Setiap anak melewati tahapan dalam urutan yang sama, dan perkembangan anak ditentukan oleh pendewasaan biologis dan interaksi dengan lingkungannya. Pada setiap tahap perkembangan, pemikiran anak secara kualitatif berbeda dari tahap lainnya, yaitu setiap tahap melibatkan jenis kecerdasan yang berbeda. Dalam tahapan kognitif, menurut Piaget ada 4 tahapan. Yang pertama, setiap anak pada usia berbeda akan menempatkan cara yang berbeda untuk berpikir atau menyelesaikan masalah. Kedua, perbedaan cara berpikir anak satu dengan yang lain dilihat dari cara menyusun kerangka berpikirnya yang saling berbeda. Yang ketiga, masing-masing cara berpikir akan membentuk satu kesatuan yang terstruktur. Dalam hal ini disebut konkret, karena anak-anak dapat berpikir logis dengan lebih berhasil jika mereka dapat memanipulasi materi atau gambar nyata. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis atau operasional. Keempat, tiap-tiap urutan dari tahapan kognitif pada dasarnya merupakan suatu integritas hierarkis dari apa yang dialami sebelumnya.